ini berdiri dari hasil obrolan kita di Wiko. Kenal Wiko nggak? Jadi dari tarbiyah inilah, sarana Wiko inilah lahirnya ide pemikiran. Ketika kita diberhentikan oleh sebuah lembaga besar, dipecah bahasanya, lingkungan mau kemana kita terang pecat ini, maka ada pemikiran kita ingin mendirikan lembaga dakwah. Jadi Yayasan Judul Muslim itu lahir dari halaqah liqah dari tarbiyah yang seperti antum lakukan pada hari ini. Ada nggak yang kita liqah dengan halaqah? Insya Allah nggak ada ya. Tapi sudah melahirkan apa? Hasil liqah kita yang antum lakukan pada hari ini sudah melahirkan apa? Menghasilkan apa? Ya, jadi ini sebenarnya Muslim itu lahir dari halaqah, pemikiran-pemikiran, obrolan-obrolan yang alhamdulillah Allah membukakannya. Tapi kalau lingkungannya ibu sudah melahirkan anak ibu, itu bagian dari pernikahan. Ya, kami lebaran menanti. Karena lembaga Baitul Muslim yang ibaratnya saya katakan sebuah kendaraan kereta api, katakan begitu, adalah lembaga dakwah, maka orang yang masuk di dalamnya siapapun juga adalah sebagai seorang dakwah. Siapakah matunya? Adalah para murid kita yang pertama. Yang kedua adalah orang tua kita. Pada hari ini kita baru bisa memaksimalkan interaksi kita dakwah kita bersama anak-anak kita. Namun untuk orang tua belum terjawab ya. Ini jadi pikiran kita semua. Dan Allah sudah menjadikan kabar gembira ya kepada orang-orang karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia di dunia ini selain kerja dakwah. Dan inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Ya, membedakan kita dengan yang lain. Kalau yang lain hanya membesarkan lembaganya, membanyakkan jumlah muridnya, membanyakkan income-nya, tetapi di kita ada nilai lebih yang kita miliki, yang sampai hari ini harus kita miliki, yaitu kita adalah seorang dakwah. Ini yang kita pahami, bukan hanya milik guru takfis saja ya pahalanya. Jika milik guru matematika, milik guru seni, milik guru olahraga, mereka semua karena kita yang ngerti. Ya. Kalau kita bicara kerja dakwah, maka kita bicara tim. Kalau pada hari ini ada kepala sekolah, ada guru, wali kelas, itu adalah tupoksi pembagian kerja. Tapi statusnya kita adalah kami. Ini yang harus kita pahamkan di dalam diri kita, sehingga kalau kita hanya berharap kepada finansial kita, mohon maaf sampai hari ini aku masih menderita. Benar pertama berapa? Guru yang pertama, guru yang kira dari ini berapa? Private. Guru menderita di bawah UMR jauh sekali, beda sama Rasulullah. Kalau dengan bumi dengan air masih dekat ya, sumur itu ya masih jauh dari. Tetapi ketika kita obsesinya untuk mendapatkan pahala dari Allah Taala, maka obsesi ini akan mengakhiri itu saja. Kami pusat almarhum Pak Faisal, waktu itu belum ada Ustaz Tio ya, belum ada Ustaz Tio. Ustaz Faisal, saya, Samsidi almarhum, Ustaz Jaya, ya.
haza. Mendirikan lembaga tidak punya apa-apa, hanya punya tanah beli waktu itu 1 rantai. 1 rantai itu berapa meter? 200 meter. Yang sekarang itu beli SIP. Kita termotivasi oleh ungkapan Ustadz Almarhum Salim Jazuli, Dr. Salim Jazuli. Dia datang ke kita ke Jepara ini ngobrol, dirikan aja sekolahan. Bagaimana caranya? Nanti apa yang memberikan? Gurunya makannya 3 orang dikirim tiap minggu karena honornya itu. Saksi itu masih ada, nggak perlu namanya. Hari Minggu ini mungkin hari Sabtu bisa Faisal misalnya, hari Minggu Ahad saya, hari kedua Pak Suradi keluarganya, hari keempat Kumul kan yang isinya Menta, Ibu Menta dan Pak Miro. 7 orang bergilir selama berapa tahun? 5 tahun. Ya. Berkat ikhlasan mereka, akhirnya dapat bantuan masjid. Terus seperti itu bergulir. Alhamdulillah sekarang antum bisa melihat hari itu. Ini adalah merupakan contoh dan bukti janji Allah kepada kita semua. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya. Ketika saya ditanya Pak Nur, berapa miliar nilai gedung Baitul Muslim, saya nggak bisa jawab. Ya, karena memang sudah luar biasa. Kemarin aja kita bangun jadi itu habis sudah 1,4 miliar kemarin. Jadi dalam 7 tahun. Ini luar biasa. Jangan sampai orientasi kerja kita berubah karena kondisi zaman, karena kondisi keadaan dan sebagainya. Karena sesungguhnya saya bisa belajar dari Yai Ustaz itu Gus Bahar. Orang yang ikhlas itu enggak ketemu dengan lingkungan. Dimarahi tetangga seminggu. Ya. Berbuat baik kepada yang lain. Terus. Nah, pada hari ini saya berharap kita semua tetap istiqomah di dalam orientasi kita untuk mendapatkan Allah melalui amal-amal kerja kita di dalam lembaga ini. Jadi antum itu adalah dai. Kalau kita bicara dakwah, berarti peradaban Islam yang kita cita-citakan. Kalau kita bicara dakwah, kita sedang membangun peradaban. Jadi antum itu pergi dari rumah. Secara teknis mau mengajar matematika, bahasa saya seperti itu. Tetapi hati yang paling dalam dari kita, saya ingin membangun peradaban 30 tahun 50 yang akan datang. Saya ingin menanam amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat kita kepada madu-madu saya, anak didik kita yang nantinya memberikan akhirat. Kalau semangat ini tidak kita miliki, maka sesungguhnya kita jika dapat. Karena kalau kita berbicara kebenaran, insya Allah akan menarik dengan sendirinya. Allahumma. Bapak Ibu rahimahumullah, itu sekilas masa lalu tentang Baitul Muslim. Mohon visi dan misi kita sepeda ini jangan sampai hilang. Tentunya kalau kita berbicara tentang dai dan dakwah, maka siapakah yang paling utama didakwai? Siapa? Karena dakwah kan pengondisian. Siapa yang paling didakwai?
tidak dinafsi diri kita dulu. Sholat jamaah, qiyamul lail, baca Al-Quran, maghfirah kita dulu. Karena apa? Sesungguhnya dakwah itu memberi. Ketika kita tidak memiliki, maka kita tidak akan memberi kepada yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tupoksi kita dalam pekerjaan kita sebagai muslim adalah khalifah fil ardi, memakmurkan bumi. Ya. Kalau kita berbicara memakmurkan bumi, maka profesi kita adalah sebagai pendidik dan guru. Tentunya inilah yang perlu kita kembangkan. Mengapa kita pada hari ini 2 hari melakukan pelatihan dalam rangka menjadi guru yang profesional? Dalam rangka agar kita mendapatkan yang terbaik dan kita memberikan yang terbaik untuk guru, untuk anak didik kita. Karena dunia pendidikan ini atau dunia kegiatan KBM belajar mengajar terkait dengan metodologi dan sebagainya itu selalu berkembang. Bahkan perkembangannya itu lebih cepat daripada perkembangan yang lain. Maka dari itu pertemuan kita 2 hari ini adalah berbicara tentang khalifah fil ardi. Tugas belajar kita. Belajar ini bukan hanya dimiliki oleh siswa, tetapi kita semua juga belajar. Saya selaku ketua yayasan juga masih belajar. Belajar dari pengalaman saya yang tidak benar dalam memimpin yayasan ini. Belajar dengan mendengarkan masukan-masukan dalam surah. Belajar dengan melihat survei pada lembaga yang lain dan lain sebagainya, yang mana yang luas. Saya masih belajar. Apalagi kemarin mungkin lebih jelas ya tentang peran seorang guru dalam pembelajaran ini. Ketika guru baru hari ini membaca, antum pada hari ini sudah menamatkan pembacaan ini. Kan gitu nggak salah. Kemarin informasi di kursi mungkin. Jadi kita itu sebenarnya pembelajar yang abadi sepanjang hidup kita. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan? Ya? Sampai kaki kita masuk ke surga sebelah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita kembali ke Allah. Karena setan itu akan menggoda kita sampai kita menjelang sakaratul maut. Kan begitu. Para asyik sudah paham ini. Menjelang sakaratul maut saja setan masih berusaha bagaimana kita tergelincir. Nah, kalau sekarang seperti ini, masih sehat seperti ini, setan lebih giat untuk menggelincirkan kita. Tentunya kita juga lebih giat untuk istiqomah di jalan-jalan dakwah kita ini. Bapak Ibu rahimahumullah, di dalam lembaga ini kita berbagi tugasnya. Saya dengan jajaran yayasan diskusi bertugas untuk bagaimana kita semua finansialnya bisa cukup. Walaupun saya bulan kemarin ya sering menurut Aziz bersama beberapa minggu yang lalu ketika saya berdua ke mana Aziz ke kampung ya. Saya bilang Aziz, kita ini mendorong guru supaya maksimal, kerjanya supaya maksimal. Dari jam berapa? Jam 7 ya sampai 3. Nggak sempat kesalahan lagi ya. Bapak, saya sempat pernah lagi habis waktunya. Bangunnya cuma segitu, habis itu ya ini adalah PR yayasan dan ini sering kita ungkapkan dalam kata-kata kecil seperti ini. Karena ini adalah ungkapan
Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya yayasan akan memberikan yang semaksimal mungkin untuk kita semua. Ini tugas yayasan. Maka dari itu yayasan tidak harus belajar, ya, belajar mengenai termasuk tugas antum di ranah teknis di lembaga pendidikan ini. Ya. Bagaimana antum menemukan ide-ide yang terbaik? Bagaimana antum bisa menemukan metode yang terbaik? Bagaimana antum bisa meniru sekolahnya lebih baik, lembaga yang lebih baik? Tidak ada salahnya meniru. Maka pada hari ini antum mendapatkan pembekalan dalam rangka menjadi guru yang terbaik. Yang mudah-mudahan nanti kita akan menjadi lembaga yang profesional, lebih baik, dan kita mendapatkan keberkahan dengan profesional kita ini. Saya kemarin melakukan pelajaran berharga dari wali santri SMPIP Asus Santi Tahunan. Yang kedua, saya juga teringat pesan seorang wajib dari CSIP, Bapak Ibu rahimahullah, sesungguhnya salah satu pintu keberkahan itu ada, rezeki itu ada di tangan orang tua. Kalau orang tua sudah senang dengan kita, puas dengan kinerja kita, merasakan manfaat kinerja kita, maka insya Allah mereka tidak segan-segan menggunakan pintu keberkahan. Dan ini juga terbukti SPP. 2 bulan yang lalu ada wali SMPIP takbir ya Pak, memberikan uang 5 juta kepada pusatnya, tolong ini dimanfaatkan untuk keperluan pesantren ini. Yang jumlah santrinya di lokal itu hanya 13. Terus kepala-kepalanya laporan, gimana Cak? Ini itu wilayah otonomi santri, silahkan dimanfaatkan untuk santri. Ya. Tentunya orang tua memberikan 5 juta kepada ustaz ini karena puas dengan keadaannya. Maka dari itu kita berusaha membangun sarana semaksimal mungkin, bertahap. Ya. Kalau zaman dulu membangun gedung itu cukup dengan keramik kali 2 ya. Sekarang sudah berubah, harus kali 1. Ya. Ini contoh ya, bahwa sesungguhnya kepuasan orang tua ini di dalam merasakan hasil proses pendidikan yang dirasakan itu buat mereka puas. Bahkan mayoritas dari orang tua yang saya dapat informasi, mereka mendapatkan ingin memasukkan ke sekolah kita karena obrolan dari tetangganya, saudaranya, informasi dari wali santri yang sudah di sini. Kalau ini belum bentuk dalam survei, belum, hanya obrolan saja. Bahkan ada wali santri yang rumahnya mereka, dia kesengsem dengan salah satu mantan alumni kita yang sekarang berada di Riau. Dan kesengsem karena dia sudah mampu memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Bahkan masing-masing tapi ya mungkin ya. Sehingga anaknya dimasukkan ke sini, adiknya dimasukkan ke SMP, yang di SMP yang perasaan ya. Ini contoh. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah kuliah terus belajar sekolah ini, didorong terus bahasa keneknya ya, untuk bisa maksimal bekerja walaupun perjalanan kerja kita dengan perjalanan finansial tak susah. Kayaknya berapa ya? 100 ribu. Tapi mau
tidak seimbang. Tetapi yakinlah bahwa sesungguhnya Allah memberikan keberkahan kepada antum semua. Salah satu contoh keberkahan yang dimiliki antum itu adalah contohnya kepala sekolah. Hari ini antum mau ngumpat, ya keberkahan luar biasa. Kondisi itu bukan hanya materi saja, ya. Bukan hanya materi saja, ini tolong Bapak Ibu dan teman-teman. Banyak-banyaklah kita berdoa Allah akan memberikan yang terbaik dari hidup kita ini. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita dulu ya belum memiliki kendaraan karena keperluan dan sebagainya, alhamdulillah sekarang harus memberikan kendaraan. Bahkan pada hari ini kalau kita sound kita itu belum maksimal, tolong diganti dengan yang maksimal. Bagian daripada peningkatan itu. Terus seperti itu. Kalau kita berbicara peningkatan mutu, maka ini adalah proses tidak akan ada berhentinya. Kapan berhentinya? Sampai kita keluar dari guru, ya. Walaupun kalau saya pelajari ini ada kata saya Bapak Ibu dan mudah-mudahan salah. Ada yang jadi guru itu terpaksa. Pertama terpaksa karena dia memilih orang tua guru di rumah. Ada itu dulu. Dua terpaksa karena nggak dapat kerjaan yang lain. Yang ketiga terpaksa karena diomelin oleh tetangga, kuliah jujur nganggur mau apa gitu. Ada nggak seperti itu? Nggak ada ya. Tapi bagaimana kita bekerja tumbuh dari panggilan kita. Maka pada hari ini saya ingin mencoba untuk mengenang kembali masa awal mereka ini dalam rangka menumbuhkan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya antum adalah pekerja yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka hasilnya 30-50 tahun yang akan datang, bukan berarti. Kalau toh pada hari ini antum berdoa kepada Allah, mungkin belum sim sanad seperti kita baca ini. Kita belajar dari doa Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu terwujud pada hari ini. Ya. Pada kurun waktu Nabi Muhammad diutus pada wujud doa dari Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dan Allah, mari kita jaga keikhlasan kita tumbuhkan kreativitas kita dalam rangka menemukan yang terbaik menjadi guru yang profesional yang secara ma'nawiyah antum mendapatkan pahala dari Allah SWT dan janjinya pasti, yang secara finansial mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan serta amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, kalau saya berbicara peningkatan hukum tentang Yayasan Baitul Muslimin, ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya musyawarahkan dengan teman-teman anggarannya. 30% itu tidak pernah saya musyawarahkan, tapi ini adalah otoriter saya, menggunakan otoritas saya, sekaligus otoritas saya yang tidak bisa surahkan kepada teman-teman harus dilaksanakan 30% ini. 30% dari mana? Dari anggaran uang bangunan. Kalau 1 miliar berarti 300 juta. Nah pada hari ini sudah berjalan semester 2 masih belum terserah. Maka ketika Ustaz Muslimin telepon saya, gimana cara ada silakan jalankan, ya. Jalankan karena yakin bahwa ide itu ada cemerlang. Jangan sampai ide itu kumpul
Gimana Ustaz untuk pembangunan? Itu asal jalan aja 30% kita pikirkan, kita pastikan ada 30%. Tapi untuk TK, SD, SMP dan SMA. Ya, bila mudah-mudahan silakan dikeluarkan tanpa kompromi. Ya. Karena saya tidak ingin ke depan terjadi gedung-gedung kita itu jadi sarangnya. Mungkin kan? Saya belajar dari Darussalam. Darussalam itu santrinya ribuan dulu. Saya pernah ketemu langsung dengan santrinya waktu saya masih muda. Santrinya itu mau pulang